hidrogen ada di apa namanya, sudah ada di sebagian besar senyawa yang ada di dunia. Kemudian deuterium itu jumlahnya secara alamiah ada di bumi, kemudian dia ada di air laut, tapi jumlahnya amat sedikit sekali. Jadi hanya dari 30 liter ya, dari 30 liter itu hanya 1 mili ya. 1 mili itu berarti dia kalau 1 liter itu kan 1000, 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Berarti kalau 30 liter itu sama dengan 30.000 mililiter. Berarti 1 mililiter dibanding 30.000 kali 100%, ya itu dia kita coret ini seper 300 ya, seper 300 dari 1%, ya jadi ya masih 0,00000 gitu ya. Sekian persennya dari H2O itu adalah D2O atau ini sering kita kenal sebagai air berat ya. Ini sebagai air berat ya, D2O. Nah, fungsinya apa D2O? D2O ini biasanya dipakai untuk pendingin reaktor apa namanya? Pendingin reaktor nuklir ya. Reaktor nuklir. Jadi kalau apa namanya? Reaksi nuklir itu kan dia inti atom ya, inti atom terdiri dari banyak proton begitu ya, nggak cuma banyak proton tapi juga banyak neutron ya, ada neutronnya juga ya. Kemudian apabila ini kita tembak dengan neutron ya, misalkan ini adalah neutron, dia nempel ke sini ya, itu nanti menyebabkan intinya menjadi tidak stabil. Karena tidak stabil dia nanti akan terpecah ya, dia nanti akan terpecah menjadi inti yang lebih ringan ya, inti akan menjadi inti yang lebih ringan yang jumlah terpecah dua lah begitu ya. Di saat bersamaan itu dilepaskan energi. Nah, energinya ini umumnya dalam bentuk panas, ya, dalam bentuk panas sehingga yang mana ini nanti menghasilkan neutron lagi, yang mana neutron ini kalau ketabrak sama ini lagi nanti bisa terpecah begitu ya, reaksi fisi begitu, dan itu menghasilkan panas dalam jumlah yang sangat besar. Nah, panas atau energi panas ini tadi ini kemudian dilepaskan. Apabila dilepaskan secara tidak terkendali ya, itu nanti jadinya seperti yang kita lihat pada Hiroshima dan juga Nagasaki, yaitu bom atom itu ya. Bom atom itu dia apa namanya berhasil meluluhlantahkan Hiroshima dan juga Nagasaki. Itu tidak usah banyak-banyak, cukup butuh 1 kilogram saja ya. 1 kilogram itu satu kota luluh lantak begitu ya. Nah, ini juga kemudian jadi jadi konsen kita sekarang. Sekarang dunia itu sedang ketar-ketir. Sedang ketar-ketir kenapa? Karena Rusia itu menyerang ke Ukraina. Ya, Rusia itu menyerang ke Ukraina. Tapi sebenarnya bukan masalah Ukraina dan Rusianya ya, kita itu lebih ketakut sama negara-negara yang di belakangnya Ukraina itu. Yang mana salah satunya ya ini ada Rusia, kemudian ada Ukraina. Nah, Rusia itu menyerang ke Ukraina, sementara di belakang Ukraina itu ada negara-negara, salah satunya itu adalah USA.
Kenapa kok khawatir? Karena Rusia itu punya nuklir, ya. Rusia ini punya nuklir, Amerika ini juga punya nuklir. Ini nanti kalau Amerika itu ikut campur urusannya ini, Rusia marah. Nah, dan mereka itu punya rudal itu antar benua ya. Jadi Amerika Serikat itu kalau misalkan kita gambarkan ada di sini begitu ya. Oke, misalkan seperti ini Amerika di sini. Nah, ini Uni Soviet kan, Uni Soviet, Rusia ya. Rusia itu kan ada di daerah utara sini. Nah, ini dia itu punya rudal antar benua. Jadi nggak usah capek-capek bawa rudalnya ke sini, nggak usah. Dari Moskow itu aja ditembakkan, tinggal pencet itu nanti bisa meluncur ke sini. Sudah. Nah, ini Amerika juga sama. Amerika punya rudal antar benua. Nanti dari Amerika itu aja langsung ditembakkan buar. Nah, ini kalau mereka kemudian tembak-tembakan nuklir, ya siap-siap aja Indonesia kena efeknya kan begitu. Ini belum mereka tembak-tembakan nuklir aja kita udah ekonominya morat-marit ya kan. Gara-gara ini kemudian Ukraina itu nggak bisa menghasilkan apa? Nggak bisa menghasilkan minyak apa namanya? Ukraina itu kan penghasil minyak canola oil, minyak biji matahari ya. Jadi kuaci itu ya. Kalau kita kan kuaci bijinya dimakan ya. Jadi kalau bunga matahari itu kan bulat begini terus kemudian ada seperti matahari gitu ya. Kenapa kok dibilang bunga matahari? Bukan kok karena bentuknya seperti matahari, tapi karena dia itu mengikuti pergerakan dari matahari ya. Jadi kalau ini mataharinya di sini, dia nanti ke arah sini. Kalau mataharinya di atas, dia menghadap ke arah atas. Kalau dia mau tenggelam, dia nanti juga menghadap ke arah matahari. Nah, itu di tengahnya ini ada bijinya. Ya, ada bijinya. Nah, itu kalau kita kumpulkan itu kita makan jadi namanya kuaci. Nah, kalau di Ukraina kuacinya itu tadi dikumpulkan kemudian diperes, diambil namanya canola oil ya atau minyak biji matahari. Ya, minyak biji matahari, minyak bunga matahari itu dipakai untuk menggoreng. Nah, karena sedang sibuk perang, maka ini produksinya berkurang banyak. Akhirnya dunia itu beralih ke minyak sawit atau CPO. Penghasilnya siapa? Nah, penghasilnya Indonesia. Ya, penghasilnya Indonesia apa namanya banyak perkebunan kelapa sawit ya di sini ya di Sumatera dan juga mungkin di Kalimantan itu banyak apa banyak sekali CPO. Kemudian akibatnya harganya mahal. Karena harganya mahal, maka daripada memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, pengusaha lebih memilih untuk ekspor. Ya, jadi CPO-nya dipilih untuk diekspor. Akibatnya minyak goreng di Indonesia harganya mahal sekali. Ya, ini belum tembak-tembakan nuklir loh ini ya. Ini baru perang-perang biasa, ini sudah Indonesia sudah kena dampaknya. Jadi kalau sampai mereka tembak-tembakan nuklir, wah wis kita mau sembunyi di mana nggak tahu. Nanti kita nggak punya bunker ya. Kalau misalkan Israel itu mereka pada punya bunker, kalau Amerika itu mereka juga punya bunker. Jadi kalau tembak-tembakan nuklir tinggal sembunyi di bunker. Nah kita mau sembunyi kemana nggak tahu ya. Kalau ada debu-debu radioaktif dan terbang ke kita, wis wassalam gitu ya. Kiamat ya. Makanya kan Perang Dunia Ketiga itu dihindarkan itu kan karena itu. Oke, tapi itu tadi untuk tujuan perang ya. Tapi sebenarnya ini tadi nuklir itu panas berlebihannya itu bisa kita gunakan untuk kita ubah ya ini menjadi listrik ya.
jadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi memang kemudian panas yang dihasilkan dari nuklir itu berlebih. Padahal prinsip dari pembangkit listrik tenaga nuklir itu intinya adalah dikasih reaksi nuklir, kemudian menghasilkan panas, panasnya dipakai untuk memanaskan air, airnya nanti diputar untuk memutar turbin, begitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya begitu. Tapi panasnya itu terlalu berlebih. Jadi ibaratnya mungkin apa ya, masak telur begitu, tapi pakai masak telur tapi pakai pakai api unggun pramuka yang besar sekali gitu ya. Panasnya itu berlebih. Nah, untuk mendinginkan itu biasanya diguyur air dengan menggunakan D2O ini tadi. Nah, kemudian tritium itu juga terbentuk secara kontinu pada atmosfer luar pada reaksi nuklir ya. Jadi kalau pada reaksi nuklir ya, ini maksudnya ya, bukan atmosfer luar, itu maksudnya pada bagian luar dari suatu reaksi nuklir. Oke, kemudian ini adalah bentuknya kemarin ya, hidrogen, inti atom, itu kemudian ada inti atomnya 1, elektronnya 1, deuterium itu 1, neutronnya 1, elektronnya 1, tritium itu protonnya 1, neutronnya 2, dan elektronnya 1. Nah, berikutnya adalah tepatkah penempatan hidrogen pada golongan pertama. Kalau kemarin ketika kita mempelajari tentang struktur SPU ya, kita bisa lihat bahwasanya elektronegativitas dari unsur itu dari bawah ke atas ya. Ini Q ya, atau elektronegativitas itu meningkat ya, meningkat. Pun demikian pula dari kiri ke kanan itu dia meningkat. Sehingga kalau kita pernah belajar vektor itu ya, kalau ada vektor ke atas, kemudian ada vektor ke sini, maka kalau misalkan dijumlahkan ya, ini nanti vektornya kita naikkan ke sini, ya, maka resultannya adalah seperti ini ya. Nah, ini maka kalau ke atas meningkat, ini juga ke kanan meningkat, maka untuk SPU itu dia elektronegativitasnya dia dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas itu mengalami peningkatan. Nah, tapi kita coba lihat hidrogen ya. Kita lihat hidrogen elektronegativitasnya seperti apa. Kita coba pakai di aja ya, periodic table. Periodic table. Nah, ini ya. Anda bisa lihat di sini. Ini kita klik di sini ya. Kemudian hasilnya itu di sini ya. Ini kita bisa lihat elektronegativitas Li ya, itu adalah 0,98. Na 0,93, K 0,82, Rb 0,82, CS 0,79, Fr atau fransium itu 0,7. Tapi bagaimana dengan hidrogen? Hidrogen itu elektronegativitasnya 2,2. Ya, jadi ini 0,98 itu kita anggap 1, kemudian hidrogen itu 2,2. Nah, yang setara dengan ini apa? Ya, ternyata ini ya, yang setara dengan hidrogen itu elektronegativitas B dan C. Ya, B itu kan 2,04, sementara C 2,5. Hidrogen itu 2,2. Artinya apa? Sebenarnya elektronegativitas hidrogen itu sebenarnya tidak kecil ya.
elektronegativitas hidrogen itu cukup besar, sehingga kemudian karena elektronegativitas itu hubungannya dengan sifat kimianya, maka nanti dia berhubungan dengan sifat dari hidrogen itu sendiri. Kemarin masih ingat nggak elektronegativitas itu artinya apa? Elektronegativitas artinya apa? Elektronegativitas. Elektronegativitas. Artinya apa kemarin itu? Kalau elektronegativitas. Halo? Kecenderungan kayaknya. Kecenderungan, kecenderungan apa? Kecenderungan menarik elektron. Ya, kecenderungan menarik elektron. Ini kecenderungan untuk menarik elektron. Cenderungan menarik elektron. Menarik elektron. Nah, karena dia itu tadi ya kalau misalkan Li ya karena elektronegativitasnya relatif rendah, jadi dia cenderungnya adalah melepas. Maka kalau golongan 1 itu dia cenderungnya melepas. Kalau dia di golongan 7 itu dia masuk ke elektronegatif 3,9 3,16 ini dia cenderungnya menarik elektron. Nah, si hidrogen itu 2,2 itu di antara boron dan juga karbon. Jadi dia elektronegativitasnya itu sebenarnya di tengah-tengah ya. Karena elektronegativitasnya itu ada di tengah-tengah, maka sifatnya kemudian ini. Aspek kimiawi dari hidrogen adalah ini. Aspek kimiawinya yang pertama adalah hidrogen itu bisa kehilangan satu-satunya elektron valensi membentuk H+ pada larutan. Ya, jadi kalau di SMA sering sekali ya itu digambarkan ya, misalkan HCl ya. HCl itu kemudian dimasukkan ke dalam air, dia nanti akan membentuk H+ tambah Cl-. Meskipun sebenarnya ini kurang tepat ya. Ini sebenarnya kurang tepat. Menurut Anda masuk akal enggak itu? Ada proton jalan-jalan sendiri begitu dalam larutan? Bisa enggak ya? Mungkin enggak itu. Ada proton ya, proton sendirian. Ini kan hidrogen tadi kan hanya terdiri dari satu proton dan satu elektron, tidak memiliki neutron. Kemudian ketika kehilangan satu-satunya elektron, kemudian ada proton jalan-jalan sendiri begitu di larutan, mungkin enggak ya? Mungkin enggak kira-kira? Halo, kira-kira bagaimana? Mungkin enggak? Halo? Halo anak-anak. Bagaimana kira-kira? Mungkin? Tidak mungkin? Mungkin Pak. Mungkin, oke. Ya, sebenarnya tidak mungkin ya. Jadi kemudian karena proton itu kan dia apa ya istilahnya ya, sebenarnya dia tidak begitu stabil. Akibatnya dia ini ya H+-nya itu hanya bisa terjadi pada larutan ya, pada larutan. Jadi sebenarnya kejadiannya ya HCl itu kan dia kan kemarin bentuknya gas ya. Itu ketika dimasukkan dalam air, sebenarnya yang terjadi adalah dia itu bereaksi dengan air membentuk apa? Membentuknya adalah H3O+ tambah Cl-. Nah, ini dia. Jadi dia bukan kok H+ seperti ini, tidak ya, tapi dia sebenarnya adalah H3O+. H3O+ itu bentuknya seperti apa? Ini dia oksigen, kemudian ini kan hidrogen, kemudian di sini hidrogen, kemudian kan dia H2O itu kan punya non bonding elektron.
Nah, ketika ada H+, ya. Nah, yang mana ini adalah suatu proton. Nah, ini nanti eh, dua elektron atau sepasang elektron dari H2O itu akan masuk ke orbitalnya hidrogen, dia nanti membentuk H3O+. Ya, jadi seperti ini. Maksud saya adalah bahwasannya, nah ini kemudian jadi H3O+. Jadi yang sebenarnya bukan H+, ya, tapi H3O+ dalam larutan. Jadi maksud saya H+ ini sangat reaktif, ya. Jadi H+ ini sangat reaktif sehingga dia sangat mudah untuk berikatan dengan siapapun. Kemudian karena dia ini tadi membentuk H3O+, dia ini relatif lebih stabil. Nah ini ya, kemungkinan pertama ini ya, jadi dia karena si elektron itu, karena hidrogen itu elektronegativitasnya itu di tengah-tengah, maka dia nggak cenderung melepas, tidak juga cenderung untuk menyerima. Tapi dia bisa 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kehilangan satu-satunya elektron membentuk H+ pada larutan. Nah, tambah lagi karena dia itu elektronegativitasnya di tengah-tengah, itu dia ternyata juga sama. Dia dapat mengikat satu elektron membentuk ion hidridas H- dengan senyawa-senyawa yang sangat elektropositif. Nah, ini ada yang tahu nggak ini? Oke, ini bukan senyawa-senyawa atau mungkin dengan senyawa atau unsur-unsur yang sangat positif. Ada yang tahu nggak unsur-unsur yang sangat elektropositif itu apa? Ada yang tahu nggak? Unsur-unsur yang sangat elektropositif. Apa contohnya? Kalau tak tunjukin SPU, kira-kira unsur yang sangat elektropositif itu ada di mana? Unsur-unsur yang sangat elektropositif itu ada di mana? Golongan 2A, Pak. Golongan 2A. Oke. Hampir tepat ya, tapi sebenarnya bukan 2A, tapi lebih tepatnya ada di golongan 1A. Sekali lagi, eh, apa namanya, elektronegativitas itu kan dari bawah ke atas meningkat, dari kiri ke kanan dia meningkat. Artinya yang sebelah kanan itu sangat elektronegatif, sementara yang sebelah kiri itu dia sangat elektropositif. Nah, kalau unsur-unsur yang sangat elektropositif antara 2 dan 1 itu sebenarnya yang lebih elektronegatif adalah yang unsur-unsur golongan 1 selain H. Ya, jadi ada Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Ini nggak apa-apa ya tadi ya, misalkan ada yang menjawab keliru tidak apa-apa ya, tidak perlu malu, tidak perlu takut gitu ya. Sama saya santai saja, tidak akan tidak kemudian saya, dasar bodoh-bodoh, enggak, saya enggak gitu ya, santai saja. Kalau saya bertanya silahkan jawab saja, tidak perlu khawatir, tidak perlu malu, tidak saya salah-salahkan, tidak saya apa namanya, intinya tidak apa-apalah gitu ya, tidak perlu malu begitu. Oke, ini tadi ya LINAK-RBCSFR ini dia anu ya apa, ada yang sebelah kiri kan ya, dia adalah unsur yang sangat elektropositif. Sehingga kalau dia sangat elektropositif, kalau elektronegatif kan dia sangat mudah menarik elektron. Kalau elektropositif itu dia sangat mudah untuk menyumbangkan elektron. Maka kemudian kalau di sini ya, kalau dia unsurnya tadi ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, ini nanti bisa bereaksi dengan hidrogen ya. Ini nanti dia bisa membentuk LiH. Ini juga nanti
Oh, satu aja kali ya. Ini nanti bisa membentuk NaH. Ini nanti juga bisa membuat KH, RBH. CSH, dan ini juga nanti membentuk FRH. Nah, di sini LiNaKRB CSFR ini dia unsurnya bermuatan positif, sementara di sini hidrogennya bermuatan negatif, ya. Jadi LiH, NaH, KH, RBH, CSH, dan FRH. Nah, dari sini ya, maka selain hidrogen itu bisa melepas satu elektron, ternyata hidrogen itu juga bisa menerima elektron. Kemudian hidrogen ini kemampuan berikutnya adalah ini ya, pembentukan pasangan elektron sebagai ikatan kovalen tunggal. Contohnya misalkan pada CH ya. Jadi misalkan pada CH4 ya, di sini C H dan ini H. Nah, ini di sini satu garis ini kan representasi atau perwakilan dari dua elektron begitu ya. Nah, ini di sini karbonnya itu kalau kita lihat lagi di kalau kita lihat lagi di SPU tadi, karbon elektronegativitas 2,5, hidrogen itu 2,2, hampir sama. Ya, 2,2 dengan 2,5. Elektronegativitas hampir sama. Itu menyebabkan kemudian karena elektronegativitas hampir sama, maka ini gaya tariknya itu sebenarnya hampir sama juga. Ya, jadi mungkin mungkin sebentar ya, tak bukakan dulu. Gimana dia? Oh, ketutup. Tak tunjukin videonya dulu. Tak pindah sini aja. Oke, ini dia di ini tak pindah sini. Data flash disk win chemistry. Ini video 4 ya, nggak salah. Video 4 atau video 6. Video 6 tidak ada. Video 7. Video 7 juga tidak ada. Video 8. Nah, ini ya. Jadi kalau dia itu ini ya, elektronegativitas tadi hubungannya dengan kecenderungan untuk menarik elektron. Oke, sebentar kita buka dulu. An atom attempts to attract electrons toward itself when bonding with another atom. The level of attraction of each atom is called its electronegativity. Ya, When sodium and chlorine react. Nah, ini ya, apa jenenge? Saya enter dulu. Nah, ini ya. Jadi tadi kan elektronegativitas adalah kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, nanti kalau kita lihat di sini apa namanya? Misalkan Na dengan Cl. Na itu karena dia kok malah mati. Na itu karena dia adalah elektronegativitasnya kecil, maka dia cenderungnya adalah menyerahkan elektron. Elektronnya dikasih sama sekali gitu ya. Na-nya kemudian tidak lagi memiliki elektron. Nah, ketika dia itu selisih elektronegativitasnya itu hampir mendekati 0, ya, maka yang terjadi adalah
sharing elektron atau dia memakai bersama pasangan elektron. Anda bisa lihat sini ya, elektronnya itu kadang di S, kadang di C, kadang di S, kadang di C. Nah, tapi kalau dia elektronegativitasnya itu seperti ini, ya, Anda bisa lihat dia lebih sering muter-muter di O dibandingkan di H. Ya, karena di O itu elektronegativitasnya lebih besar. Ya, tapi dia kadang tetap muter di H, tapi dia jarang, dia lebih suka muter di oksigen. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi CH ini juga sama. Jadi nanti dia penggambarannya itu dia C itu kadang muter di C, kadang muter di H. Kadang muter di C, kadang muter di H. Tapi lebih sering muter di C daripada muter di H. Ini ya, jadi karena dia elektronegativitasnya itu ada di tengah-tengah, maka kemudian hidrogen itu dia selain bisa melepas satu elektron, kemudian mengikat satu elektron, tapi juga bisa digunakan untuk pemakaian elektron secara bersama-sama. Sehingga ya itu tadi ya, hidrogen itu dia sifatnya unik sehingga dia lebih cenderung bisa untuk pindah-pindah begitu. Nah, pertanyaan ini, tepatkah penempatan hidrogen pada golongan 1? Menurut Anda bagaimana? Kalau berdasarkan sifatnya ini tadi ya. Oke, ini 1 ya, itu kan dia sifatnya unik. Oh ya, perlu saya tambahkan lagi, LiMg ini adalah suatu logam. Ya, ini adalah suatu logam, sementara hidrogen itu adalah suatu non-logam. Masih ingat kemarin apa bedanya logam dengan non-logam? Kalau logam, kalau logam apa? Ayo, enggak apa-apa, sampaikan saja. Kalau keliru tidak apa-apa, nanti saya benarkan. Apa? Nek logam apa? Kalau non-logam apa? Halo? Kapan kemudian kita tahu ini logam atau ini non-logam? Kalau ini wadah seperti ini terbuat dari plastik. Plastik itu logam atau non-logam? Non-logam, Pak. Non-logam. Oke. Ini saya punya kunci motor. Ya, saya punya kunci motor. Pegangannya ini yang warna hitam terbuat dari plastik, logam atau non-logam? Non-logam. Non-logam, Pak. Nah, ini bagian ini besinya. Logam. Logam. Tapi kalian tahu ya, tahu kapan itu logam atau non-logam. Tapi definisinya apa? Logam adalah apa? Logam adalah apa? Non-logam adalah apa? Lupa? Logam itu apa? Logam itu jika dia banyak cara ya untuk menjelaskan logam. Logam itu dikatakan banyak yang bilang bahwasanya apabila dia itu mengkilap begitu ya. Tapi kalau kita lihat ternyata Hg itu juga suatu logam, tapi dia bentuknya cair. Ini juga CS dan Fr itu logam, tapi dia bentuknya cair. Banyak yang bilang dia itu mengkilap, tapi untuk Pb atau timbal di Pb. Ini PD. Timbal loh, ini timbal. Oh, ini di sini ya. Ini dia hampir ke arah semi logam, tapi timbal itu bentuknya kusam, sehingga definisi logam adalah mengkilap itu tidak bisa. Ya, kemudian apabila dikatakan bahwasanya logam itu keras, itu sebenarnya juga tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada
contohnya ini ya. Ini ada di mana? Ini mungkin ada di video 2, atau bahkan video 1. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini alkali metal logam alkali ini Li ya. Itu bisa dipotong seperti mentega. Ya, kalau ada yang bilang ini juga warnanya kusam ya, warnanya kusam. Karena dia teroksidasi. Ini kalau dipotong dia seperti mentega. Jadi kalau definisinya keras itu juga tidak bisa ya. Nah, ini tadi ya. Nah, terus nah ini natrium. Loh, natrium itu juga sama. Natriumnya dipotong dia bisa kayak mentega. Jadi dia sangat lunak ya. Sehingga kemudian definisi bahwasannya logam itu keras juga nggak bisa. Berarti apa? Logam adalah ketika dia apa? Logam adalah jika dia apa? Ini jika dia konduktor. Sementara non logam ini jika dia isolator. Jadi logam itu dikatakan logam jika dia konduktor atau penghantar panas atau penghantar apa satu lagi itu namanya penghantar listrik ya. Non logam itu jika dia isolator, jika dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kembali lagi ya, kalau kita lihat di sini LiNaKRBCSFr itu adalah suatu logam, kemudian hidrogen adalah non logam. LiNaKRBCSFr itu dia cenderungnya melepas satu elektron, tidak mau berikatan kovalen, tidak mau berikatan negatif ya, tidak bisa menjadi negatif, tapi hidrogen itu dia bisa bisa melepas satu elektron, bisa mengikat satu elektron, bisa juga dia berikatan secara kovalen atau pemakaian bersama. Sehingga kalau pertanyaannya tepatkah penempatan hidrogen pada golongan 1? Jawabannya tepat atau tidak? Halo? Kalau berdasarkan sifat-sifatnya tadi, kira-kira apakah hidrogen tepat diletakkan di golongan 1? Tepat, Pak. Tepat? Tepat atau tidak? Tepat, Pak. Alasannya? Alasannya apa? Kalau boleh tahu, kalau misalkan tepat, alasannya apa? Sebenarnya nggak ada jawabannya ya, jadi bisa tepat, bisa juga tidak tepat. Oke, kalau tepat alasannya apa kira-kira? Alasannya apa? Benar juga ya, tepat itu benar, bisa benar tepat, tapi alasannya apa? Atau benar juga tidak tepat, tapi alasannya apa? Tidak ada yang tahu? Oke, jadi ini ya, jadi penempatan hidrogen di golongan 1 itu bisa dikatakan tepat atau tidak tepat. Kenapa kok dia bisa dikatakan tepat? Karena memang hidrogen itu kalau secara penempatan elektronnya ya, itu dia elektron terluarnya atau penempatan elektron terakhirnya itu ada di orbital s. Dan jumlah elektronnya juga 1. Ya, sama seperti ya hidrogen kan dia 1 ya, maka dia 1s1. Kemudian kalau Li itu kan 3. Itu 1s2, 2s1. Satu lagi Na ya, Na itu 11, itu berarti 1s2, 2s2, 2p 6 ya, kemudian 3s1 ya. Sehingga dia
sama-sama di S. Nah, ini juga dia penempatan hidrogen diletakkan di golongan 1 itu tepat karena memang penempatan elektron terakhir itu memang ada di orbital S. Sayangnya cuma itu, tapi kalau dari sifat-sifat itu ternyata dia berbeda. Karena LiNaKr BgSFr itu dia adalah suatu logam, sementara hidrogen itu adalah suatu non logam. Kemudian ini adalah konduktor, sementara hidrogen adalah isolator. Kemudian ini sangat elektropositif, sementara ini dia nilai elektronegativitasnya ada di tengah-tengah. Sehingga kemudian dia tepat semata-mata karena elektron terluarnya ya atau penempatan elektron terakhirnya ada di orbital S. Tapi kalau secara sifat sebenarnya hidrogen ini nggak pas kalau diletakkan di golongan 1. Sehingga ada beberapa SPU itu ya, dia gambarnya jadi seperti ini. Ya, jadi digambarkan begini. Nah, ini helium di sini. Nah, hidrogen itu digambarkan sendiri di sini. Karena dia nggak mau meletakkan hidrogen itu di golongan 1. Ya, karena hidrogen itu dia digambarkan sendirian di sini gitu. Karena dia hidrogen itu dianggap bukanlah unsur golongan 1. Jadi apakah tepat? Tepat semata-mata karena ini di S, tapi kalau secara sifat sebenarnya hidrogen sifat kimiawi ya, sifat kimiawi sebenarnya hidrogen tidak tepat diletakkan di golongan 1. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berikutnya adalah ikatan pada hidrogen. Ya, ikatan pada hidrogen. Nah, hidrogen ini ya dia tadi ya bisa membentuk senyawa hidrida dengan beberapa unsur yang elektropositif. Artinya hidrogen itu bisa jadi dia bermuatan negatif. Kemudian hidrogen itu juga bisa ini membentuk jembatan hidrogen pada senyawaan yang kekurangan elektron. Misalkan pada B2H6. Oke, sebelum kita bahas di sini, ini kita bahas dulu nih ya, bahwasanya hidrogen itu pada molekulnya bisa juga membentuk ikatan hidrogen dengan unsur FO dan N. Nah, ikatan hidrogen ini sekali lagi terbentuk karena ini ya, ada ikatan antara F, O, dan juga N. Ya. Nah, contohnya misalkan pada HS ya. HS, BHF, ini seperti ini. Ini dia ada non bonding elektron. Kemudian apabila ada HF lain, ya, apabila ada HF lain, dia juga bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya, ini namanya ikatan. Kemudian pada H2O, pada H2O ini H2O ya, oh sorry, ke sini aja. Ini O, di sini H, di sini H. Kemudian ada non bonding elektron. Kemudian di sini ada O. Kemudian di sini ada H, bawah juga H. Ini ada non bonding elektron, maka dia bisa membentuk ikatan. Pada NH3 ini juga sama. Ini saya gambarkan N. Ini dia sini, ini ke atas H, ini ke bawah H, ke kiri juga H. Ini dia nanti berikatan dengan H,
Ini N ya, N dengan H dan sini juga H. Nah, ikatan hidrogen sekali lagi ini ya F, O, dan N. Syaratnya itu ini ya F, O, dan N. Jadi misalkan HF dengan HF, H2O dengan H2O, NH3 dengan NH3. Kalau misalkan kita campur bagaimana? Itu juga bisa. Misalkan antara HF, ini H, kemudian sini F, kemudian dia dengan H2O. Ini juga bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya, ini juga bisa membentuk. Atau misalkan H2O dengan NH3. Misalkan H2O dengan NH3. Antara O, atau kita gambar di sini aja ya. Nah, sini aja. Saya ulangi lagi, ikatan hidrogen terjadi antara hidrogen dengan FO, unsur yang mengandung FO dan N. Misalkan saya memiliki apa tadi HF ya, H, kemudian berikatan dengan F, kemudian ini kita ikatan hidrogen, kemudian ini F, begitu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah H2O, ini H2O, O, H. Kemudian ini H, ini O, ini ke bawah H. Kemudian NH3, ya NH3 misalkan sini ini H, ini N, ini ke atas H, ini ke bawah H, ini non bonding elektron, ini H, ini N, ini ke atas H, ini N, ini H, ya. Kemudian ini apa namanya ikatannya seperti ini. Kemudian dia bisa juga campur, ya campur misalkan antara HF dengan H2O. Jadi ini H, di sini F, kemudian dengan H2O, ini H, O, ini O, ini H di sini ya. Ini juga bisa. Atau H2O dengan NH3. Ini O, sorry ini H saja. Ini O, kemudian ke bawah H. Ini non bonding elektron. Kemudian ini dia dengan HF ya. Ini H, ke sini F. Ini dia bisa berikatan hidrogen. Atau H2O dengan NH3. H2O amonia itu kan juga bisa larut dalam air. Nanti kita ikatkan di sini sorry ini H dulu ya. Di sini H, di sini N, di sini H, ini ke bawah H. Nah, saya tanya kalau misalkan H2O dengan CH4 itu bisa nggak ya? Ini misalkan ada O, ini ke sini hidrogen, ini ke bawah hidrogen. Kemudian di sini ada CH4 begitu. Ini bisa terbentuk ikatan hidrogen enggak ya? Apabila antara H2O dengan CH4 bisa terbentuk ikatan hidrogen enggak ya? Halo? Halo anak-anak? Halo? Apakah H2O dengan CH4 itu bisa membentuk ikatan hidrogen?
Halo? Ini ada kelasnya enggak ya ini ya? Suara saya terdengar itu? Terdengar, Pak. Oke, terdengar. Oke, tapi ini kayak H2O dengan CH4 itu kemungkinan bisa ikatan hidrogen enggak ya? Pilih salah satu, bisa atau enggak bisa? Bisa atau enggak bisa? Nggak bisa, Pak. Enggak bisa. Kenapa? Kan Kira-kira kalau ikatan hidrogen antara H sama H, sedangkan itu nggak ada H sama H gitu, Pak. Oh, bukan. Ini kalau kita lihat di sini, ikatan hidrogen itu, ini kan ikatan hidrogennya itu di sini, ya, antara H dengan F. Kalau ini H dengan O, ya, ini H dengan O, kemudian ini H dengan N, bukan H dengan H, H dengan O, H dengan F, H dengan N. Ini juga sama, F dengan H, O dengan H, O dengan H. Ikatan hidrogennya itu yang ini ya, ikatan hidrogennya itu yang sini. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan antara H2O dengan CH4, apakah di sini bisa terbentuk ikatan hidrogen? Jawabannya tidak bisa. Oke, alasannya? Kalau alasannya kenapa? Apa kira-kira? Sekali lagi ya, ini HF, ini HF, ini H dengan F membentuk ikatan hidrogen. Ini antara H2O, H2O, kemudian antara O dengan H di antara ini, itu dia membentuk ikatan hidrogen. Kelihatan ya, ada kursornya kan ya? Kelihatan nggak ini? Ada kursornya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Kelihatan. ya? Nah, ini NH3, ini H dengan N berikatan hidrogen di sini. Ini H dengan F, ini dia membentuk ikatan hidrogen di sini. Nah, kalau saya tanya antara H2O dengan CH4, apakah ini bisa membentuk ikatan hidrogen? Tidak. Tidak, oke. Jawabannya kemarin tadi sudah tidak. Alasannya kira-kira karena? Alasannya karena? Karena ikatan hidrogen itu dengan unsur F, O, dan N, Pak. Ya, jadi tadi ikatannya itu antara FO dan N. Meskipun ini H dengan O, tapi di sini hanya ini berikatan sama si C. Ya, jadi karena si H-nya ini ikatannya sama C, maka dia nggak bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi meskipun hanya ini ya, hanya ini, kemudian dia berikatan hidrogen dengan O, tapi karena hanya di sini ini berikatan dengan C, maka di sini tidak bisa terbentuk ikatan hidrogen. Ya, nah kalau misalkan begini, saya punya ini ada etanol misalkan ya, etanol itu kan C2H5 C2H5OH. Ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ini C, sini C, ini H3, tak perbesar aja lah ya. Ini C, kemudian ini H, ini H, di sini H, ini C, sini H, di sini H, ini OH, ini OH, di sini H, kemudian dengan H2O misalkan ya. Misalkan dengan H2O, misalkan di sini ada ini ada H, ini ada O, sini ada H, ini saya begini, maka ini saya gambar, ini saya gambar nomor 1 gitu ya. Ini misalkan nomor 1, kemudian ada H2O lain, ya, ada H2O lain. Ini saya gambarkan di sini O.
Kemudian sini H, sini H. Ini ada ikatan hidrogen, ini nomor 2. Kemudian di sini ada di sini ada H2O lagi, ya. Ini ada H2O lagi. Ini ada H2O lagi. Ini saya gambarkan 3. Kemudian di sini ada etanol yang lain, ya. Ini ada etanol yang lain. Ini saya gambar H. Ini saya gambar ke sini. Ini ada O. Kemudian ini non bonding elektron. Ini C H2. Ini CH3. Ini kemudian saya nomori 4, sorry. Ini saya nomori 4. Kalau saya tanya, ikatan nomor 1 itu ikatan hidrogen atau bukan? Nomor 1, ikatan hidrogen atau bukan? Halo? Halo? Ikatan nomor 1 itu ikatan hidrogen atau bukan? Iya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Karena H berikatan dengan O. Oke, karena ini berikatan dengan O. Ikatan nomor 2. Ikatan nomor 2. Ini ikatan hidrogen atau bukan? Nomor 2. Apakah ini ikatan hidrogen? Halo? Halo? Nomor 2, ikatan hidrogen atau bukan? Halo? Iya, Pak. Ya, alasannya? Alasannya apa? Ini berikatan dengan O. Ya, samanya. Ini juga berikatan dengan O. Ini kan ada O-nya, di sini ada O, di sini juga ada H, dan ada H. Jadi di sini karena ada H2O, maka dia berikatan hidrogen. Ini juga sama ya, yang keempat ini dia juga adalah suatu ikatan hidrogen. Karena di sini ya lebih tepatnya ya. Karena di sini hanya berikatan dengan O dan hanya berikatan. Nah, yang tidak itu yang ini. Ini itu bukan ikatan hidrogen. Karena H yang di sini itu berikatannya sama C. Ya. Dia berikatannya dengan C, maka dia ikatan yang ketiga itu bukanlah ikatan hidrogen. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, hidrogen itu juga bisa membentuk ini ya, jembatan hidridik ya. Dia itu sebenarnya bisa membentuk. Jadi misalkan ada 2 BH3, itu dia ikatannya bukan seperti ini ya. Ini BH3 2 ini kan seolah-olah ada jembatannya seperti ini. Ini ikatannya putus-putus ya. Tapi di sini sebenarnya hidrogennya inilah kemudian istilahnya dia menjadi semacam jembatan atau bridge begitu ya. Ini dia menjadi semacam jembatan antara B dengan B. Nah, di sini hidrogen itu menjadi jembatan hidridik. Jembatan hidridik. Ini juga sama. Ya, jadi dia bukan berikatan seperti ini, tapi dia berikatannya seperti ini. Nah, ini tadi ya ikatan hidrogen ya kita sudah bahas. Ini misalkan ada air ya, di sini ada air, kemudian ini juga air, kemudian air, dan ini ada etanol ya. Dia ikatan hidrogennya itu terjadi di sini, bukan di bagian C2-nya begitu.
dia juga bisa berikatan dengan NH3 ya, karena O dan N itu adalah atom yang sangat elektronegatif. Mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, kenapa kok hanya NO dan F? Itu sebenarnya bisa dilihat di mana tadi SPU-nya? SPU-nya tadi ada di sini ya. NO dan F itu kan posisi ada di sini ya. NO dan F itu dia posisi ada di sini. Sehingga NO dan F ini adalah unsur yang sangat elektronegatif. Ya. Jadi dia C itu dia tidak lagi terlalu elektronegatif sehingga dia tidak bisa membentuk ikatan apa namanya? Ikatan hidrogen, tapi antara NO dan F itu dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Kemudian, nah, bagaimana preparasi dari dihidrogen? Yang paling gampang itu adalah elektrolisis air, ya. Elektrolisis air itu untuk menghasilkan hidrogen. Kalau elektrolisis berarti dia mestinya menggunakan katoda dan juga menggunakan anoda. Pada katoda reaksinya apa ya? Ada yang tahu? Kalau dia elektrolisis itu nanti hubungannya sama reaksi apa kayak jenenge oksidasi dan juga reduksi. Pada katoda itu terjadi reduksi atau terjadi oksidasi? Pada katoda. Jadi reduksi, Pak. Reduksi. Oke, ini terjadi reduksi. Kalau anoda terjadi Oksidasi. 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 Ini ya, kita menggunakan aja ya, menggunakan apa istilahnya? Konsonan dan vokal ya. K itu kan huruf konsonan, maka dia juga terjadi reduksi. Kalau anoda itu kan vokal, maka dia juga oksidasi. Oke, kalau reduksi H2O itu jadi apa? H2O tereduksi jadi apa? Di katoda tadi katanya tereduksi. Kemudian kalau H2O dia tereduksi jadi apa? Atau kalau H2O gini, H muatannya berapa? H2O muatannya berapa? H di sini muatannya 2 plus 1. positif 1. Kemudian oksigen muatannya Negatif 2. negatif 2. Oke, kalau begitu ini nanti di anoda juga terjadi oksidasi H2O. Oke, yang tereduksi yang mana? Hidrogen atau oksigen? Kalau H2O dia tereduksi jadi apa? Kalau H2O dia tereduksi jadi apa? 2H. 2H? Ya, hampir pas, tapi yang benar adalah dia tereduksi menjadi H2. Bilangan oksidasinya berapa? H2. 0. Ya, jadi ini kan ada positif 1, ada negatif 2. Kalau dia positif 1, kalau tereduksi jadi 0 kan gitu. Kalau negatif 2, emang ada oksigen negatif 5, negatif 6 gitu kan nggak ada ya. Atau jadi O2 negatif 10 itu kan nggak ada. Yang mungkin adalah H+ itu menjadi H2 yang negatifnya muatannya 0. Kalau oksidasi apa? H2O yang teroksidasi apa? Ini tadi kan positif, yang ini -2, berarti yang teroksidasi apa? Oh. O jadi apa? O-nya jadi apa?
Kalau H itu jadi H2, kalau O jadi O teroksidasi jadi halo. Sekali lagi, kalau H positif 1 jadi H2 0. Kalau O negatif 2 jadi halo. O2 ya. O2 bilangan oksidasinya berapa? O2 0 ya. Jadi kan dia ini kan 0 ya, bilangan oksidasinya 0. Iya sih kok nggak mau. Bilangan oksidasi. Jadi di katoda itu H terreduksi menjadi H2, sementara di anoda O 2- menjadi O. Jadi pada elektrolisis air ya, pada elektrolisis air ini kalau di total ya, ini H2O ini akan terreduksi menjadi H2 tambah O2. Nah, begini ya. Elektrolisisnya itu kurang lebih seperti itu. Nah, mana ya elektrolisis air? Elektrolisis air. Itu ada di video nomor berapa? Nomor 6 kali ya. Oh, nomor 8. Oke, tidak ada. Mungkin nomor 9. 9 juga tidak ada. 10. 10 juga tidak ada. 12 kali ya. Oh, atau jangan-jangan malah nomor 1. Nah, ini dia. Ini ya, jadi masnya ini itu mau mencoba mengelektrolisis air. Jadi ini apa tadi? H2O tadi kalau dielektrolisis jadi apa? H2O kalau dielektrolisis jadi apa totalnya? Jadi H2. H2 dan O2. Oke, ini secara sederhana bisa Anda lakukan sendiri di rumah ya. Ini masnya ini juga sama, mau mengelektrolisis air. Kita percepat saja. Ini dia masukkan air, ya. Kemudian untuk bisa mempercepatnya, dia tambahkan garam. Di sini dia menggunakan garamnya apa? Sudah ditambahkan belum? Enggak ditunjukkan sama dia. Ini dia menggunakan garam. Kalau sini sepertinya dia pakai magnesium sulfat, tapi Anda juga bisa tambahkan NaCl, ya. Kemudian diaduk, ya. Setelah diaduk, kemudian tinggal ini baterai kotak ya. Ini zaman sekarang masih ada nggak ya? Masih ada nggak orang jual baterai kotak itu? Masih, Pak. Oh, masih ya. Oke, nah itu nanti pakai baterai kotak, nanti silahkan dimasukkan ke dalam begitu. Nah, Anda perhatikan di situ dia kelihatan nggak itu ada gelembung-gelembung udaranya itu? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Ya, jadi di kutub negatif itu ada gelembung udara, di kutub positif juga ada gelembung udara. Ya, itu elektrolisis air. Tadi hidrogen terbentuk di katoda atau di anoda? Hidrogen? Katoda. Katoda. Katoda, Pak. Itu nanti air ini apa? Ada tabung reaksi bisa diisi air penuh, kemudian nanti kalau misalkan diperangkap seperti itu, nah kita bisa lihat ya di negatif oksigen volumenya hidrogen dia volumenya lebih besar dibandingkan yang
hidrogen ya, karena memang H2 yang terbentuk adalah 2H2. Oke, begitu ya. Jadi nanti reaksinya seperti itu. Oke, berikutnya adalah reaksi logam dengan asam ya. Bisa jadi ini tadi ya, elektrolisis air itu dia menghasilkan H2 dan O2. Jadi hidrogen itu bisa didapatkan dari elektrolisis air. Reaksi yang kedua adalah reaksi logam dengan asam. Ini banyak digunakan juga untuk penjual balon ya. Anda kalau pakai balon, balonnya itu kemudian Anda tiup ya. Kalau misalkan Anda punya balon, kemudian balonnya itu Anda tiup, maka nanti ketika jadi balon ya, dia nanti tidak akan bisa terbang. Kenapa? Yang Anda tiup itu adalah CO2 dan juga H2O. Ya, jadi dari nafas Anda itu, dari abab Anda itu, kalau Anda meniup balon, maka di dalam balon itu akan terisi oleh CO2 dan H2O. Nah, CO2 dan H2O ini berat ya. Ini adalah gas yang berat. Karena dia gas yang berat, maka kalau balonnya sudah terisi oleh CO2 dan H2O, dia nggak bisa terbang, dia cenderungnya tenggelam atau dia akan cenderungnya jatuh ke bawah. Tapi kemudian sebenarnya Anda bisa menggunakan reaksi sederhana. Anda tinggal ambil saja wadah dari apa kayak jenenge? Kaleng atau ya wadah kaleng ya, atau mungkin wadah dari sikat gigi yang terbuat dari logam, atau mungkin susu kental manis begitu ya, juga terbuat dari logam. Nah, itu tinggal direaksikan dengan asam ya. Reaksi sintaksnya ya, atau reaksi umumnya itu adalah M itu metal ya. Metal ditambah dengan asam, misalkan HCl, itu nanti akan selalu menghasilkan gas H2 ditambah MCl. Oke, jadi kalau logam direaksikan dengan HCl itu akan selalu menghasilkan gas H2 dan garam logamnya. Jadi misalkan kamu punya Fe, misalkan Fe tambah HCl, itu nanti dia akan bisa menghasilkan gas H2 tambah Fe Cl3 misalkan. Ya, nanti tinggal disetarakan ya. Ini berarti kali 3, kemudian ini kali 3/2. Nah, biar pas berarti ini kali 2 Fe tambah 6 HCl. Ya, ini menghasilkan 3 H2. Ini gas tambah 2 Fe Cl3. Ya, jadi nanti Anda tinggal cari ini saja, Fe atau Fe itu kan besi. Kemudian Anda campur dengan HCl, maka nanti akan dihasilkan gas H2. Nah, kalau gas H2 ini Anda pompakan ke dalam balon, H2 ini adalah gas yang ringan. Karena dia gas yang ringan, maka nanti balonnya itu nanti bisa terbang ya. Balonnya nanti bisa terbang. Tapi kalau Anda tiup pakai mulutnya mengeluarkan CO2 dan H2O, maka nanti balonnya ya cuma bisa di bawah saja gitu ya, nggak bisa terbang.
Cuma mungkin ini bahaya ya, karena H2 ini gas yang mudah terbakar, maka jangan dekat-dekat api, balonnya jangan dekat-dekat api, karena nanti kalau dekat-dekat api ini nanti malah terbakar, malah bahaya. Ya, Anda juga bisa menggunakan, misalkan ambil kaleng dari kaleng ini ya, kaleng susu itu kan dia seng ya, Zn, ini juga ditambah dengan HCl, itu nanti dia bisa menghasilkan gas H2, ini gas ditambah dengan ZnCl2. Ini berarti nanti tinggal setarakan dikalikan 2. Nah, ini jadi menghasilkan ini ya, gas H2. Nah, gas H2 ini nanti sama kalau misalkan ditiupkan ke balon, nanti dia bisa terbang. Tapi Anda juga bisa pakai gas lain, misalkan gas dari gas melon itu juga bisa. Gas melon itu kan butana. Gas butana itu C4H berapa? Butana itu C4H H8, Mbak. 8 kurang sedikit. Terus C4. Ya, C4H10. Ya, kalau H8 butena, C4H10 ini juga sama gas yang ringan. Jadi Anda bisa balon itu kemudian pakai gas melon, Anda tiupkan atau Anda pompakan ke balon, itu nanti balonnya juga bisa terbang. Tapi sama ya, hati-hati ya, jangan sampai kemudian balonnya terlalu dekat dengan api. Jadi misalkan ulang tahun, mungkin maksudnya mau kasih kejutan ke temannya gitu ya, Anda isi gas melon atau Anda isi gas H2, kemudian Anda membakar lilin begitu ya, selamat ulang tahun, balonnya terlalu dekat, nanti bisa berbahaya. Sebenarnya yang paling aman itu apabila Anda menggunakan gas helium, He. Cuma memang He itu harganya mahal ya, jadi jarang sekali digunakan. Tapi He itu dia ringan, tapi dia juga sekaligus tidak mudah bereaksi gitu ya, sehingga kalau meledak atau terbakar dia tidak akan ikut terbakar. Oke, jadi itu ya kemungkinan kedua dia bisa direaksikan dengan logam dengan HCl. Oke, kita carikan videonya aja ya kali ya di YouTube, siapa tahu ada. Mungkin nanti juga Anda kalau lihat film-film di Hollywood gitu ya, misalkan orangnya itu di penjara begitu ya, di penjara terus kemudian dia tuangkan suatu cairan, kemudian teralis di penjaranya itu bisa meleleh begitu ya. Itu apa? Itu dia disiram dengan air keras, atau air keras itu apa? Air keras itu HCl, metal reaction with acid. Metal reaction with acid. Nah, mungkin ada ya, kita cari. Kalau ini sodium. Nah, ini dia contohnya ini ya. Nah, coba cek. Kita lihat iklan dulu biasanya ya. Check out aja semua isi hatimu di Lazada 66 Sale. Oke, belanja. Have you seen that sometimes when we accidentally spill some lemon juice on a surface, it leaves a stain? Kita percepat This saja. happens because the lemon juice is acidic in nature. What is the gas which is formed? Nah, ini Acids dia. and releases a gas. You will observe that we will put zinc granules, dilute hydrochloric acid, and dilute sulfuric. Ini zinc atau seng, kemudian ini HCl, dan ini H2SO4. Acid and a matchbox. Kemudian kalau ini kita masukkan you will observe that zinc reacts with acids and releases a gas. Nah, kita bisa lihat nih, dia terbentuk gelembung udara,
Yang mana itu kalau kita bakar, nah apinya bisa langsung membesar ya. Apinya bisa membesar karena itu adalah di situ banyak sekali terkandung gas hidrogen. Ini berbahaya tapi ya don't try this at home, apalagi don't try this at lab. Nanti laboratoriumnya kobong malah dimarahin Pak Wijayanto nanti. Ya, itu ya. Jadi reaksi dengan nah ini when metal reacts with an acid, hydrogen release ya. Jadi ketika logam direaksikan dengan asam, dia nanti akan menghasilkan gas H2. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah reaksi logam alkali dengan air ya. Reaksi logam alkali dengan air. Kalau ini saya punya videonya sendiri. Nah, ini ya. Ini reaksinya ini yang tadi ya. Jadi kita tuliskan reaksinya dulu mungkin videonya belakangan. Reaksi alkali dengan logam alkali itu tadi kan golongan 1 ya, ada Li, Na, Rb, Cs, dan Fr. Ini reaksi totalnya ya, itu M tambah H2O itu akan menghasilkan gas gas H2 dengan MOH. Ya, kenapa kok disebut ini sebagai logam alkali? Ada yang tahu alkali artinya apa? Alkali artinya apa? Atau alkalin? Ada yang tahu artinya alkali? Alkali apa? Alkali artinya? Alkali artinya adalah basa. Jadi kenapa? Karena logam alkali apabila dilarutkan dalam air menghasilkan gas hidrogen dan larutan basa. Nah ini ya, jadi menghasilkan basa, reaksinya seperti ini. Jadi kalau Li tambah gas H2O, tambah H2O, dia nanti akan membentuk gas H2 tambah LiOH. Kalau dia Na, berarti tambah H2O, itu akan menghasilkan gas H2 tambah NaOH. Kemudian kalau Rb tambah H2O menghasilkan gas H2 tambah RbOH. Ya, jadi ini apa namanya RbOH. Contohnya ini ya, ini kita coba lihat videonya. Ini logamnya. Ini tak cepatkan saja. Ini tadi Na. Ini Rb. Malah lebih gampang lagi dipotong ya. Ini lebih gampang lagi dipotong. Kemudian, nah ini ya, Li kalau direaksikan, ini Na kalau nggak salah, Na atau Li lupa saya. Kalau direaksikan dengan air, ya, nah itu ya langsung keluar gasnya ya. Gasnya adalah gas hidrogen, sementara air yang di bawah itu sekarang menjadi NaOH. Itu kalau misalkan airnya saya kasih indikator PP, dia nanti akan berubah menjadi merah. Karena dia berubah menjadi larutan basa. Ini Na tambah H2O menjadi H2 tambah NaOH. Kalau ini dia
Li, Na, kalau ini kalium ya, K, dia langsung nggak menghasilkan gas saja, bahkan dia langsung terbakar. Kemudian ini Rb, ya dia langsung terbakar juga. Ini CS, oh sorry ini masih Rb tadi. Nah kalau cesium yang terakhir, nah dia malah meledak. Nah itu ya, jadi Anda juga harus hati-hati ya, kalau di laboratorium, kalau dia terbakar, itu belum tentu Anda bisa siram dengan menggunakan air. Ya, kalau misalkan dia itu Na begitu ya, kalau dia logam alkali, dia terbakar, Anda siram dengan air, bukannya malah berhenti, malah tambah besar. Ya, Anda harus hati-hati jika mereaksikan dengan air. Oke, kemudian ini saya matikan. Oh, sorry. Untuk skala besar ya, untuk skala besar itu dia menggunakan proses BOS itu dengan mengalirkan uap air panas ke dalam gas metana. Ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. BOS. Proses. Nah, ini BOS, proses for preparation of hydrogen. Ups. Apa itu? Enggak ada ya. Coba kalau ini tadi bisa nggak Jan? Ini jangan-jangan omong-omongan doang. Oh ini dia. Ini profesor dari India. Kita dengarkan kuliahnya ya. In industries. For this process, we required coke, means carbon, and water in the form of steam, means H2O, and this mixture is heated at about 1000 degrees Celsius, and we will get here mixture of carbon monoxide and hydrogen. It is known as water gas. And nah, Anda paham nggak tadi omongan yang saya tadi? Paham nggak? Terdengar nggak suaranya tadi? Ketika saya play videonya, suaranya terdengar ya? Apa nggak terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Oke. Pak. Paham nggak tadi dia ngomong apa? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya, itu dia sebenarnya ngomong bahwasanya pada proses BOS, ya, pada proses BOS, bentar tak terjemahkan. Pada proses BOS itu dia menggunakan karbon dan H2O dalam bentuk steam atau uap air. Temperaturnya dilaksanakan pada 1000 derajat Celcius. Nanti akan dihasilkan CO atau gas karbon monoksida dan H2. Ini disebut sebagai water gas atau gas air dan juga dihasilkan panas. Lanjutkan ya. And some amount of heat is also given out because of its exothermic nature. Now, to get pure hydrogen, this carbon monoxide should be removed from this mixture. For this, we have to add some more amount of steam in this mixture to convert carbon monoxide into carbon dioxide. We have to add more amount of water in the form of steam, and we will get mixture of carbon dioxide and hydrogen here in this process. To balance it. Oke, ngerti nggak maksudnya?
Jadi setelah direaksikan C dengan H2O dihasilkan CO dan H2. Ini disebut sebagai water gas atau gas air. Nah, CO dan H2 itu campuran yang sulit untuk dipisah. Nah, supaya bisa memisahkan bagaimana? Supaya bisa memisahkan CO dan H2 itu kita reaksikan lebih lanjut dengan H2O dalam bentuk uap air sehingga dihasilkan CO2 dan H2. Ini sambil ditulis ya, nanti siapa tahu keluar pas ujian. Ya, jadi CO tambah H2 kita reaksikan dengan H2O menghasilkan CO2 dan H2. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita ikut kuliah di India. Wah, profesornya kuliahnya dari India. Put here too. Now this equation become balanced. Okay. We have to take this step because carbon monoxide separation is difficult as compared to carbon dioxide, and that's why we have to convert this carbon monoxide into carbon dioxide first. Now, this carbon dioxide from this mixture can be removed with the help of one compound in the form of solution, that is KOH, alkali potassium hydroxide. When we pass this mixture through this aqueous solution KOH, from this mixture, carbon dioxide will be dissolved and there will be formation of potassium carbonate. Potassium carbonate and water will be also there because we have passed here this mixture, means carbon dioxide and hydrogen mixture. Out of this mixture, carbon dioxide get dissolved and there will be potassium carbonate salt in the dissolved form, as well as the remaining atoms will be there in the form of water. Now, nah ini ya, jadi berikutnya setelah dia jadi CO2 dan H2, maka kemudian CO gasnya ini kan dalam bentuk gas ya. Sekali lagi ini masih dalam bentuk gas, itu kemudian dimasukkan atau direaksikan dengan larutan KOH. Nah, di KOH H2 itu enggak bereaksi apa-apa dengan KOH. Yang bereaksi hanya CO2. Ini jika masih campuran, ya, dia masih campuran, dia direaksikan dengan CO2, maka yang bereaksi hanya CO2. CO2-nya nanti membentuk K2CO3 tambah H2O. Hydrogen will remain as a insoluble. It will not soluble in this mixture, and that's why this remain in the form of gas. It means carbon dioxide get removed from this mixture with the help of solution of potassium hydroxide. But in this process, there is some amount of carbon monoxide which remain unaffected. Most of the carbon monoxide is converted into carbon dioxide in this step, but some amount of carbon monoxide may be present here. Therefore, further removal of carbon monoxide is required here. For this, we have to take solution of cuprous chloride, and the carbon monoxide which is present in this mixture means we are taking cuprous chloride in the form of solution, means H2O should be also there. And what will happen? The complex type of compound we will get, that will be cuprous chloride dot CO dot 2H2O. This complex type of substance is obtained. It means in the solution of cuprous chloride, carbon monoxide which is present joined and it will form this type of complex. Here. Oke, berikutnya kan nggak semua CO ya, nutupi Pak, tak pindah dulu. Nah ini ya, CO itu kan tadi kan direaksikan dengan air sehingga jadi CO2. Sayangnya nggak semua CO itu bisa bereaksi sama H2. Tapi ada CO berlebih sisa, itu nanti direaksikan dengan CuCl. CuCl direaksikan dengan CO, nanti dihasilkan kompleks CuCl CO2H2O.
Phosphorus chloride, carbon monoxide, which is present, joined, and it will form this type of complex. Here two H2O molecules are present, therefore to balance it, we have to add 2 here. Now these 4 simple steps are there in the Bosch process. With the help of these steps, we can prepare hydrogen in the pure state by following these steps. Thanks for watching this video. Oke. Jadi itu ya, itu pada dasarnya proses Bosch itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kalau saya gambarkan, nah ini ya, saya gambarkan dengan visual ya mungkin ya. Jadi pada dasarnya itu nanti ini ya, ini kan ada semacam wadah lah gitu ya. Kemudian ini tuh dikasih karbon ya. Ini misalkan karbon, ya, ini karbon, kemudian ditiupkan uap air, ya, ini nanti H2O dalam bentuk gas, nanti ditiupkan ke sini, ya, akibatnya terjadi reaksi pertama, apa? C tambah H2O, jadinya apa tadi kata bapaknya? C tambah H2O itu nanti akan menghasilkan CO2 dan H2. Ya, sehingga nanti ketika ditiupkan uap air maka di sini nanti akan membentuk H2 ya. H2 dan gas CO. Nah, ini dua-duanya masih dalam bentuk gas. Nah, tapi ini gasnya ini adalah suatu mixture yang susah untuk dipisahkan. Nah, tapi nanti ini kan uap airnya kan nggak semuanya bereaksi. Nah, nanti sisanya masih ada H2O itu tadi H2O ya, benar ya. Kalau kata bapaknya CO2 dan H2 itu akan bereaksi lebih lanjut dengan H2O membentuk CO2 dan gas H2. H2O tambah H2 tambah CO ini nanti akan bereaksi lebih lanjut membentuk CO2 ya. Ya, ini H2O dan CO2. Benar nggak sih? Oh, gas H2 ya, sorry. Gas H2 dan CO2. Nah, kalau sudah, ini nanti, ini kan masih campuran. Ya, bagaimana cara memisahkan H2 dengan CO2? Nah, ini nanti dialirkan kemana tadi? Ini nanti dialirkan ke ini KOH, larutan KOH ya. Nanti dilarutkan ke larutan KOH. Ini kalau misalnya kita punya wadah lagi ya. Ini kemudian di sini kita kasih ini KOH ya, ini kita kasih KOH, larutan KOH. Ini akuatik ya. Ini kemudian ini tadi gasnya kita lewatkan di sini. Nah, nanti akan ada keluar mak pelupuk-pelupuk. Nah, kemudian juga akan ada endapan. Atau mungkin ada tetap larut gitu ya. Nah, yang jadi gas apa? Ya itu tadi. Kan ini kalau menurut bapaknya tadi, yang bereaksi itu hanya si KOH. Hanya si CO2. Ini kan tadi ada CO2 dan H2. H2 dia nggak bereaksi apa-apa dengan KOH, tapi CO2 bisa bereaksi dengan KOH membentuk K2CO3. Ya, nah ini nanti siapa namanya? Ini CO2-nya nanti akan larut dalam air. Ya, ini nanti dia menjadi K2CO3. Sementara yang pelupuk-pelupuk ini adalah gas H2. Ya, ini adalah gas H2. Nah, itu ya, kurang lebih seperti itu aja sih ya pemurniannya sehingga nanti kita bisa dapatkan gas H2 secara murni dengan proses yang namanya proses Bosch.
Oke, itu tadi adalah perkuliahan dari India ya. Kita pakai lihat di YouTube. Sebenarnya Anda itu nggak usah bayar mahal-mahal kuliah di UIN gitu, belajar kimia, buka YouTube itu banyak sekali ya proses-proses reaksi-reaksi kimia. Ini syaratnya satu, Anda harus bisa bahasa Inggris karena banyak yang menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Sebenarnya Anda juga buku itu juga kalau sekarang itu bukan suatu hal yang susah ya, karena tapi ya itu tadi buku itu sayangnya dalam bahasa Inggris. Anda ya mau nggak mau lah ya harus belajar bahasa Inggris supaya bisa lebih mudah dalam mempelajari. Oke, itu tadi proses BOS, kemudian sebenarnya masih banyak ya. Kenapa kok es itu mengapung dalam air? Ya, mungkin ini nanti saya berikan dalam bentuk tugas saja karena sudah hampir jam 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin ini perkuliahan terakhir kita ya. Kalau nggak salah di SIA itu mungkin ada 22 pertemuan ya. Sekarang sudah 22, hari ini 23. Terus kemudian nanti selebihnya nanti tak coba kasih tugas aja ya. Jadi nanti ada tugas saya berikan nanti hari Selasa kali ya. Hari Selasa nanti Anda ke SIA ke daring, kemudian nanti Anda absen saja. Nanti saya kasih tugas, kemudian tugasnya itu dikumpulkan Jumat depan gitu ya. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk mengumpulkan tugas Jumat depan itu sebagai tambahan kuliah gitu ya. Jadi hari ini kalau nggak salah pertemuan kedua-3, kemudian nanti akan saya beri tugas untuk pertemuan ke-24. Sehingga hari ini adalah perkuliahan kita yang terakhir untuk semester ini. Mungkin saya juga mau minta maaf ya, tidak bisa tidak bisa membersamai kalian untuk melaksanakan PTM begitu ya. Untuk di Tarbiyah apakah sudah ada yang PTM dosennya? Sudah banyak, Pak. Sudah banyak ya, lah ya makanya itu. Jadi memang dari awal itu saya sudah minta izin kepada Pak Agus supaya untuk yang PEKIM itu saya mohon maaf tidak bisa mengajar secara secara PTM gitu ya, atau karena jadwal saya mengajar di kimia itu sebenarnya sudah cukup banyak sehingga saya itu juga banyak mepet-mepet gitu ya. Jadi kadang saya setelah kuliahnya KIM, saya kuliah PEKIM. Setelah kuliah PEKIM, kuliah KIM. Akibatnya sekiranya saya ngomong begini terus gini nanti saya khawatirnya saya nanti pingsan begitu ya. Karena memang kalau dulu asumsinya kan masih masih belum pertemuan tatap muka tapi masih dalam bentuk pertemuan di online. Jadi kalau online itu masih bisa diseling-selingi gitu. Nah, itu saya kemarin udah minta izin sama Pak Agus supaya saya untuk PEKIM mohon maaf ya saya nggak bisa pertemuan di kampus, saya cuma bisa pertemuannya via online dan Pak Agus juga sudah mengizinkan. Itu ya, yang pertama tidak bisa membersamai secara maksimal. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti kelas saya. Berikutnya saya harap ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Kemudian terkait untuk UAS-nya nanti seperti biasa, saya nanti ujian juga akan masih online ya, tidak menggunakan sistem offline, tapi nanti saya ujiannya online seperti UTS kemarin. Jadi nanti silakan Anda kerjakan, kemudian Anda foto, kemudian Anda ubah ke PDF dan dikirimkan ke email. Nanti bahannya nanti yang jelas setelah
sedikit tentang bahan UK yang kedua ya, kalau nggak salah, atau setelah UTS nanti kemudian sampai sekarang ini yaitu tentang hidrogen, begitu ya, sampai pembahasan terakhir kita. Oke, demikian saja dari saya. Apakah ada pertanyaan mungkin? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.